Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Andrian Aksar dan 022309 dari kelas Informatika A23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya dari 4 soalan dari Ibu Musyrifah. Saya akan mulai dari soal pertama, yaitu buatlah halaman HTML sederhana dengan elemen-elemen seperti HTML, head, title, judul, dan daftar. Oke, kita masuk saja ke ini. Baik teman-teman, pada baris pertama ini doc.html itu berfungsi untuk pendeklarasian bahwa dokumen itu menggunakan HTML5. Nah, terus di barisan kedua itu ada HTML, ini adalah tag pembuka untuk dokumen HTML, dan ini bagian yang berisi informasi meta tentang halaman. Lalu di sini ada title dengan judul elemen dasar. Baris ini dia menentukan judul halaman yang muncul di tab browser seperti elemen dasar. Lalu ini adalah tag penutup ya teman-teman. Di sini kan tag pembuka, lalu ini adalah tag penutup untuk bagian headnya. Lalu di sini ada body. Ini adalah tag pembuka untuk bagian konten utama dari halaman web. Dan di sini ada heading 1 tingkat 1 yang menampilkan teks selamat datang. Ini adalah paragraf yang menampilkan teks ini. Lalu ini adalah type this, yaitu membuat daftar tidak berurutan atau unordered list dengan tipe penanda disk atau bulat solid. Ini teman-teman. Nah, di bagian 10, 11, dan sampai baris ke-13 ini dia adalah item-item pada daftar menu seperti item menu daftar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu ada ini penutup ya teman-teman. Seperti tadi di sini adalah pembuka, lalu dia akan disediakan juga penutup. Untuk baris ke-15 dan ke-19 ini sama saja dengan baris ke-9 dan ke-13. Ini juga sama teman-teman. Lalu kita masuk ke sini aja, ke-5 ya. Nah, ini adalah body, tag penutup bagian konten halaman web. Ini bagian atas tadi. Lalu ini adalah teks penutup untuk dokumen HTML-nya. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal kedua. Kita lihat dulu soal keduanya. Kita dibuat untuk membuat tabel HTML yang berisi informasi fiktif seperti daftar nama, usia, dan alamat. Jadi kita langsung masuk aja ke ini ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini saya sudah buat di sini. Nah, di baris pertama ada HTML. Ini itu adalah tag pembuka yang menandakan awal dari dokumen HTML. Terus ada HTML yang kedua. Ini itu adalah redundant atau tag yang tidak diperlukan karena sudah ada di baris 1. Tapi terus yang kedua ada table border yang isinya 1 ya. Ini itu digunakan untuk membuat tabel. Misal border 1 ini untuk menambahkan garis tepi border pada tabel. Lalu ini cell placing. Cell placing ini untuk menetapkan jarak antar sel menjadi 0. Lalu ada cell padding 5. Ini itu untuk menetapkan jarak dalam sel sebesar 5 piksel. Lalu ini TR ini adalah membuka baris pertama pada tabel. Baris ini adalah header atau judul kolom. Seperti ada nama, umur, alamat. Dia itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, sini karena dia itu berguna sebagai judul teman-teman. Nama, umur, alamat di atas sini. Nama, umur, alamat. Lalu pada baris ke-10 ini ada data pertama pada baris untuk kolom pertama. Ada Ana 19 alam, teman-teman bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini. Nah, ini untuk judulnya ya. Baris pertama dan ini baris kedua. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita disuruh untuk membuat contoh sederhana untuk penggunaan gambar pada table. Nah, ini adalah koordinatnya. Di halaman pertama ini terdapat doc tab HTML.
adalah terdapat doctag HTML. Dia itu merupakan tipe deklarasi dokumen yang memberitahu bahwa browser ini adalah HTML5. Lalu ada HTML legend. Ini adalah tag HTML pembuka yang dimana dalam dokumen ini menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada head. Ini adalah bagian yang berisi informasi tentang halaman web. Di dalam head itu terdapat meta charset UTF-8. Ini akan mencakup hampir semua karakter dan simbol. Lalu ini itu digunakan untuk mengatur fitur. Fitur itu seperti tampilan agak sesuai dengan lebar perangkat. Nah, dan ada skala, ada skala 1.0. Dia ini berfungsi untuk responsivitas perangkat seluler. Nah, lalu kita masuk ke title. Ini adalah judul, di mana judulnya itu adalah dokumen. Lalu ini adalah penutup elemen head. Ini adalah pembuka ya. Lalu ini adalah penutup. Lalu ini adalah body isi konten. Nah, tabel ini digunakan untuk membuat tabel dan di dalamnya ada border untuk menambahkan batas sebesar 1 pixel, dan di antara sekalian tabel dan di antara sel-selnya. Nah, di sini ada cell placing. Cell placing ini digunakan untuk mengatur jarak sel. Kalau ada cell padding 10, dia ini digunakan untuk mengatur batas ruang atau spasi dalam sel. Baik. Ini ada GR. Ini untuk membuat baris dalam tabel. Ini untuk membuat sel header seperti nama buah, gambar buah, keterangan, dia itu akan muncul di baris paling atas. Mari kita lihat. Nah teman-teman, dia ini akan menampilkan baris paling atas ya teman-teman. Nah, seperti nama buah, gambar, dan keterangan. Lalu TH ini mana ya? TH ini mana ya? Itu di mana ya? Nah, di kolom 17. Nah, di kolom kedua ini adalah tag image untuk menambahkan gambar menggunakan atribut source. Di dalam atribut source ada alamat gambarnya dengan lebar 150 pixel. Nah, ini adalah alamat gambarnya teman-teman. Lalu saya juga menaruh keterangan di sini. Gambarnya saya masukkan di atas sini ya teman-teman. Lalu kita sebut saja, kita masukkan nama ininya. Nama filenya adalah semangka. Kita masukkan. Nah, pada baris 21 sampai 23 itu sama saja dengan ini. Sama saja. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini adalah hasil run-nya. Baik teman-teman, sekarang mari kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal ketiga. Di sini kita akan membuat sebuah halaman web menggunakan tag HTML yang berisi formulir pendaftaran dengan isian nama, alamat, tempat, dan tanggal lahir, asal sekolah, program studi yang dipilih, dan lain-lain sebagainya. Kita langsung masuk saja ke codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingan mulai dari halaman 6, mulai dari baris 6. Nah, pada baris ke-6 ini berfungsi untuk membuka elemen from dengan border garis tepi hitam berukuran 1 pixel, lebar from 480 pixel, dan padding atau jarak dalam sebesar 8 pixel. Lalu ini adalah label untuk input teks dengan atribut for nama, merujuk pada input dengan ID nama. Lalu pada baris ke-8 ini adalah input teks untuk memasukkan nama dengan placeholder, masukkan nama dan atribut require yang berarti pengguna wajib mengisinya. Lalu ini ada 2 kali break untuk membuat jarak atau pindah baris. Lalu ini ada label untuk elemen input dropdown atau select yang akan memilih alamat. Cuan pilih ini adalah opsi pertama dalam dropdown adalah pilih. Nah, di sini adalah opsi kedua. Opsi kedua adalah menunda. Opsi selanjutnya adalah menunda, pembuangan, dan perang-perang. Nah, pada halaman ke-17 ini adalah menutup dropdown list. Lalu ini adalah tadi sudah kita jelaskan ya, kalau 2 kali break itu dia untuk memberi jarak. Lalu pada 19 untuk input teks yang akan berisi tempat lahir. Lalu ada ini yang berisikan tanggal. Lalu ini untuk memilih tanggal dengan titik.
Oke, lanjut kita akan lanjut ke 12. Ini adalah label atribut for sekolah. Mana ya sekolah? Ini adalah label atribut sekolah, label tanpa atribut for. Ini typo. Untuk memilih asal sekolah menggunakan radial button. Lalu ada baris ke-24. Nah ini itu adalah radio button untuk memilih SMA 1 Majene. Ini untuk memilih SMK 1 Majene. Lalu pada label ke-27. Ini adalah label untuk memilih jurusan menggunakan checkbox tanpa atribut for. Di sini checkbox untuk memilih jurusan teknik informatika. Jadi kita langsung tulis saja teman-teman. Lanjut pada baris ke-29. Ini adalah checkbox untuk memilih jurusan teknik industri. Ini checkbox untuk memilih jurusan teknik mesin. Lalu ini adalah label untuk teks area, input teks panjang yang akan berisi pesan singkat. Jadi teman-teman bisa memasukkan pesan singkatnya. Kita lihat dulu. Nah ini dia hasilnya. Di sini teman-teman bisa masukkan pesan singkat ya. Teman-teman bisa masukkan pesan singkat. Lalu from ini untuk menutup from, ini untuk menutup bagian konten halaman, dan ini menutup dokumen HTML. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan dari soal pertama, kedua, dan ketiga dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.